Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ngaji kita di Salafis Siyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Hukmu man taraka siyam Ramadan. Hukum orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Hukmu man taraka siyam Ramadhana huwa hukmun man taraka sholati. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu seperti hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Sama antara dia meninggalkan puasa Ramadan dengan puasa sholat, karena keduanya ini merupakan rukun Islam, kewajiban bagi umat Islam. Fa idza tarakahu juhudan, barang siapa yang meninggalkannya karena ingkar, fahuwa kafirun bil ijma', maka dia kafir secara ijma'. Wa hakadha hukmu sairu arkanil Islam, dan seperti ini juga hukum-hukum meninggalkan rukun Islam, ya, hukum atas seluruh rukun Islam. Jadi yang pertama, jika seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan karena ingkar, bahwasanya dia tidak meyakini bahwa puasa ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Sebagaimana sholat, kalau orang itu ingkar akan kewajiban sholat, maka dia hukumnya kafir. Secara ijma' kafir dia seluruhnya. Jika dia mengingkari kewajiban zakat, artinya apa? Dia tidak meyakini bahwa zakat itu wajib perintah Allah, kafir dia. Ya, ini hukum yang pertama. Jika seseorang itu meninggalkan puasa Ramadan karena ingkar, bahwasanya dia ingkar, ya, tidak meyakini bahwa puasa adalah perintah Allah, puasa adalah kewajiban dari Allah, maka dia kafir. Amma idza tarakahu kaslan wa tahawunan fa fihi tafsilun. Adapun jika meninggalkannya karena kaslan, malas, tahawun, lalai, maka ada beberapa pembagian. Qala aktsarul ulama'i, berkata sebagian besar ulama, annahu la yakfur, bahwasanya mereka itu tidak kafir. Yang meninggalkan puasa Ramadan atau meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas atau karena lalai, dia tidak mengingkari kewajiban puasa, dia tidak mengingkari kewajiban sholat, tapi dia malas, dia lalai, maka menurut sebagian ulama, ya, menurut halayak ulama, ya, sebagian besar ulama, ini tidak kafir. Likaunihi naqisul Islam, akan tetapi dia Islamnya kurang. Faqad syabbaha alaihi salatu wassalam, seperti yang diperumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-islamu kal baitil mabni ala khamsatil arkani. Islam itu seperti rumah yang terbangun atas 5 tiang. Atas 5 tiang. Fa idza kamulat hadhil arkan, jika sempurna tiang-tiang ini, fal baitu fi ghayatil itqan, maka rumah itu akan sangat kokoh. Fa idzan hadama ruknun, jika roboh salah satu tiangnya, minhu fa idzan hadama ruknun minhu, jika roboh salah satu tiangnya, ya, dari yang kelima tadi, yusiku al-baitu 'alal inhidami, maka rumah itu nyaris pada kehancuran. Jadi rukun Islam ini terbangun atas 5 tiang. Islam itu terbangun atas 5 rukun. Kalau kelima-limanya ada, kokoh itu rumah. Kalau salah satu rukun, salah satu tiangnya tidak ada, maka rumah itu berada dalam fase-fase kehancuran. Dia akan nyaris pada kehancuran, dikhawatirkan hancur jika salah satu dari tiang itu tidak ada.
Fa idza taraka syakhsun as-siyam wajib 'ala al-hakim istitabatihi wa ta'zirihi. Jika seseorang meninggalkan puasa, maka wajib atas hakim, ya pemerintah, untuk menyuruh bertaubat dan mentakzirnya. Jika ada di suatu negara yang ulama atau pemerintahnya menerapkan hukum takzir kepada orang-orang yang berpuasa, boleh-boleh saja, ada dalilnya. Ditakzir orang-orang yang tidak melakukan puasa. Fa idza lam yatub, jika dia tidak bertaubat, habasahu, penjarakan, wa mana'ahu 'anil ta'am wasyarab, dan cegah dia dari makan dan minum hatta ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi jika suatu negara itu menerapkan hukum yang seperti ini, boleh-boleh saja. Jika tidak puasa, penjarakan, cegah dia dari makan sampai maghrib, gak boleh makan minum sampai maghrib. Wala yakfur, dan mereka tidak kafir. Ya, orang yang kusala, orang yang tahawun, malas dan lalai, ini gak kafir. Wala yakfur. Wa innama yukhafu alaihi, akan tetapi dikhawatirkan atasnya ala su'il khotimah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kita semua kan pengen mati husnul khotimah. Ini dikhawatirkan nih, kalau dia tidak puasa atau dia meninggalkan salah satu rukun Islam karena malas atau karena lalai, khawatir dia itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Fa idza mata, dan jika mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah, wa huwa ala hadhil halati, ya, wa ala hadhil halah, dalam keadaan seperti ini, su'ul khotimah ini, yang dia itu malas puasa, lalai puasa, malas untuk melakukan rukun Islam yang lainnya, bahwa tahta masyiatillah, maka dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa anhu, jika Allah berkenan, berkehendak untuk mengampuninya, maka dia akan diampuni. Wa insya'a azabahu, akan tetapi jika Allah berkehendak, ia juga akan diazab. Lakinnahu la yakhlud finnar, akan tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Li'annahu la yakhlud fiha man kana fi qalbihi misqala dzarratin min iman, karena tidak akan kekal di dalam neraka orang-orang yang ada di hatinya itu keimanan walaupun sebesar biji dzarrah. Jadi ini orang-orang yang mati karena lalai, karena malas akan melaksanakan puasa dan rukun-rukun Islam lainnya, maka ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini ceplas-ceplos, Anda tidak sholat, neraka buat Anda. Anda tidak puasa Ramadan, neraka buat Anda. Tidak bisa begitu. Kita sebagai manusia tidak bisa memvonis dia masuk neraka atau masuk surga, ya. Sebagai orang-orang yang beriktikad ahlu sunnah wal jamaah, ini kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahta masyiatillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah iktikad ahlu sunnah wal jamaah. Jika Allah mengampuni, maka Allah berhak untuk mengampuni. Jika Allah mengazabnya, Allah sangat berhak untuk mengazabnya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita juga tidak bisa mengatakan dengan amal soleh kita bisa masuk surga. Kenapa? Karena kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah pasti memasukkan surga orang-orang yang soleh. Tetapi kita tidak bisa memvonis orang yang soleh akan pasti masuk surga. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang-orang yang su'ul khotimah seperti ini, dia tidak yakin, dia malas, dan dia juga lalai akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mati, maka dia kalau masuk neraka tidak kekal dalam neraka. Kenapa? Karena sudah ada keimanan di hatinya, walaupun sebesar biji zarrah, ya, keimanan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan ini ya bersyahadat kepada Allah, dan ada satu kebaikan, ya, ada satu titik keimanan, tidak hanya dengan syahadat saja, ya, tetapi ada setitik keimanan di hatinya. Kemudian makna shaum fil lughah, makna puasa dalam arti bahasa, mutlaqul imsak,
Ya, mutlak adalah menahan. Hatta anil kalam, bahkan sampai kepada ucapan. Qala ta'ala, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya saya bernazar kepada Allah Sang Maha Rahman untuk berpuasa, yaitu tidak berkata-kata. Ini qaulnya Maryam, ucapannya Maryam yang dia bernazar kepada Allah untuk berpuasa ngomong, puasa bicara, enggak mau ngomong, ya. Ini secara bahasa puasa artinya adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan segala hal, apapun, menahan apapun ini puasa, ya. Hatta anil kalam, bahkan ucapan ngomong dia menahan omongan juga puasa. Sedangkan menurut syariat, wa fi syar'i, menurut syariat, al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyatin makhsusatin wa ala wajhin makhsusin. Secara syariat, puasa ini menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu dan dengan aturan tertentu. Ya, ini puasa menurut syariat. Jadi menahan makan, menahan minum, menahan berjima, menahan hal-hal lain yang membatalkan puasa dari kapan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau simpelnya dari azan subuh. Nah, ini ketika azan subuh sudah tidak boleh makan. Ya, jangan anggap bahwa azan belum selesai boleh makan, tidak. Ketika ucapan pertama azan subuh, Allahu Akbar, maka di situ tidak boleh makan. Jika ada makanan yang masih di mulut, keluarkan. Ketika sudah Allahu Akbar azan pertama, kemudian makanan itu tertelan, maka batal puasanya. Oleh karena itulah adanya imsak. Untuk apa? Supaya ketika azan subuh sudah tidak ada makanan lagi yang di mulut, mulut tidak kotor, kita bersihkan, kita sikat gigi saat imsak. Kemudian nanti ketika azan subuh kita tidak lagi makan, mulut kita juga tidak kotor. Inilah kenapa adanya imsak. Sampai kapan puasa ini? Sampai terbenamnya matahari, yakni waktu maghrib, ya. Dengan niat tertentu. Niatnya kapan? Nanti akan kita bahas. Niatnya itu kalau Imam Syafi'i di malam hari, bagaimana ucapan niatnya di kemudian, insyaallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.